Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Taisir Ulumil Hadis lil Mubtadi'in, di mana kita sampai pada pembahasan tentang Jami' At-Tirmidzi wa musannifuhu huwa Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dhahak As-Sulami Al-Bughi At-Tirmidzi Ad-Dharir, ya. yakni penulis dari Jami' Tirmidzi ini adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dhahak As-Sulami Al-Bughi At-Tirmidzi Ad-Dharir, yang kita kenal ya dengan At-Tirmidzi rahimahullah taala. Wal ismu sahih li kitabihi kama qara'tuhu ala turrati ihdan nusakh al-makhtutah al-mu'tamadah li jami'ihi al-Jami' al-Kabir. Adapun nama yang sahih terhadap kitab hadis beliau ini sebagaimana yang aku baca pada salah satu catatan pinggir dari salah satu naskah tulisan tangan yang mu'tamadah, yang bisa dijadikan sebagai pegangan atau sandaran. Ya, ini berarti naskah tersebut bagus gitu ya, tidak ada kesalahan-kesalahan seperti typo dan lain-lain ya. Jadi kesalahannya jadi naskahnya bisa dijadikan sebagai pegangan atau sandaran atau acuan ya. Maka nama yang sahih dari kitab hadis ini adalah Al-Jami'ul Kabir. Al-Jami'ul Kabir. Makanya juga disebut sebagai Jami'ut Tirmidzi. Wa atlaqa ba'duhum 'alaihi tajawuzan Al-Jami'us Sahih fashtahara bihi. Sebagian ulama menyebut kitab hadis ini secara tajawuz, yakni secara harusnya bukan itu tapi kemudian ya kelas yakni apa namanya? Melampaui yang seharusnya gitu ya, itu tajawuzan. Sebagian ulama menamainya al-jami'us sahih, al-jami' as-sahih. Ya, ini disebut sebagai tajawuz, disebut melampaui yang seharusnya. Kenapa? Karena tidak semua hadis di situ sahih. Tidak semua hadis di situ sahih. Akan tapi ya karena sudah terkenal seperti itu, ya khalas, ya fashtahara bihi. Maka kitab hadis ini kemudian terkenal dengan nama Al-Jami'us Sahih. Tapi nama aslinya adalah Al-Jami'ul Kabir. Wa illa fa fihi jumlatun min ad-dha'if wal munkar wal mawdu' mimma yadfa'u bi itlaqi sihhah alaih. Ya. Akan tapi sebenarnya di kitab hadis ini ada beberapa hadis dhaif, beberapa hadis mungkar, bahkan hadis palsu. Yang ini semua ya seharusnya membuat kita tidak bisa yakni mensifati kitab hadis ini sebagai kitab hadis yang isinya sahih semua begitu ya, sehingga kurang tepat ya, kurang tepat kalau disebut al-jami'us sahih, tapi khalas itu sudah terkenal, tidak masalah. Wa Tirmidzi tilmizul Imam Al-Bukhari rahimahullah. At-Tirmidzi rahimahullah itu adalah murid dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala wa khirrijuhu fi hadhihi sunnah. Dan beliau adalah lulusan dari Al-Imam Al-Bukhari dalam bidang ilmu ini. Ya, jadi At-Tirmidzi mulazamah dengan kepada Al-Bukhari. Ya, At-Tirmidzi mulazamah kepada Al-Bukhari rahimahumallahu taala. Khirrijuhu fi hadhihi sunnah. Lulusan dari beliau di bidang ini. Wa katsiran ma yanqulu anhu fi jami'ihi 'inda al-kalami ala ahwali ruwah wa sama'atihim wa ilali ahaditsihim. Dan banyak sekali At-Tirmidzi itu menukil dari Al-Imam Al-Bukhari di kitab Jami' beliau ini, Al-Jami'ul Kabir ini, yang kemudian banyak orang juga menyebutnya Sunan Tirmidzi ya, Sunan At-Tirmidzi. Tapi sebenarnya nama aslinya adalah Al-Jami'ul Kabir, Al-Jami'ul Kabir. Sehingga yang lebih akurat ya disebut Jami'ut Tirmidzi, bukan Sunan At-Tirmidzi. Maka dalam kitab Jami' beliau ini At-Tirmidzi banyak menukil dari Al-Imam Al-Bukhari ketika At-Tirmidzi berbicara tentang kondisi perawi, tentang bagaimana hubungan perawi dengan perawi sebelumnya, apakah memang benar-benar mendengar ya hadis dari perawi sebelumnya atau tidak. Itu yang dimaksud dengan wasama'atihim wa ilali ahaditsihim. Dan juga ketika At-Tirmidzi berbicara tentang ilal hadis, ilal jamak dari illah yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, apa itu illah dalam ilmu hadis, yakni kecacatan dalam ilmu hadis ya, kecacatan dalam suatu sanad atau dalam suatu hadis ya. Jadi istilah illah di sini beda dengan istilah illah di fikih. Baik, itu sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya kalau tidak salah. Jadi At-Tirmidzi banyak menukil dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, karena memang beliau adalah
murid beliau. Wa jami'u hadza yukhalifu Sunan Abi Dawud fi iradihi abwaba az-zuhdi wa fadailil a'mal allati lam yuridha Abu Dawud. Dan kitab jami' beliau ini itu berbeda dengan Sunan Abi Dawud, ya. Ini jangan diterjemahkan majelis tapi berbeda, ya, berbeda. Jami' At-Tirmidzi berbeda dengan Sunan Abi Dawud. Dalam masalah apa? Dalam masalah yakni pencantuman bab-bab tentang zuhud, kemudian fadailul a'mal, keutamaan amalan, yang itu tidak dicantumkan di Sunan Abi Dawud, tidak dicantumkan oleh Abu Dawud di kitab sunannya. Adapun At-Tirmidzi mencantumkan. Jadi ini bedanya dengan Sunan Abi Dawud. Wa huwa kitabun jami' azimul faidah, ya. Ini kitab Jami' Tirmidzi ini adalah sebuah kitab yang jami', yang mengumpulkan banyak hadis, azimul faidah, faedahnya besar sekali. Jama'a fihi baina riwayatil hadis wa dirayatihi, ya. Kitab Jami' Tirmidzi ini menggabungkan antara riwayat hadis dan dirayah hadis. Apa yang dimaksud dengan riwayah dan dirayah? Ya, ini dua cabang dari ilmu hadis. Riwayah itu maksudnya adalah ketika kita membahas tentang sanad hadis tersebut, ya. Siapakah yang merawi, yang meriwayatkan hadis tersebut? Siapa saja perawi dari hadis tersebut? Itu riwayatul hadis. Adapun dirayatul hadis maknanya adalah memahami hadis, ya. Yakni syarah hadis. Seperti misalkan Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Nah, berarti Fathul Bari itu adalah salah satu kitab di bidang ilmu dirayatul hadis, karena itu membantu kita untuk memahami matan hadis, memahami kandungan hadis. Jadi ada dua bidang ilmu ini adalah dua dari beberapa bidang ilmu yang ada di ilmu hadis. Ada riwayah, ada dirayah. Wa ilalihi, ini juga bidang ilmu berikutnya, yaitu illah dari hadis, ya. Itu yang telah kita sebutkan tadi, ya, kecacatan yang mungkin ada, yang ada pada hadis. Dan illah, namanya illah itu adalah kecacatan yang tersembunyi, ya. Kalau kecacatan itu terlihat oleh penuntut ilmu pemula, atau penuntut ilmu menengah, itu berarti bukan illah, ya. Ini berarti masih mudah untuk diidentifikasi, gitu, ya. Tapi kalau misalkan kecacatan tersebut hanya bisa dianalisa oleh yakni para ulama atau penuntut ilmu yang sudah tinggi, ya, levelnya, maka biasanya itulah sifat dari illah. Yakni harus kita mempelajari sampai tinggi terlebih dahulu sebelum kita bisa mengetahui adanya illah pada suatu sanad atau tidak. Wa ahwali rijalihi, kemudian juga terkait, ya, kondisi dari para perawi, ya, biografi dari para perawi, apakah mereka thiqah, apakah mereka tidak bisa dipercaya, apakah mereka dhaif, dan seterusnya. Maka itu adalah yakni yang dimaksud dengan ahwal rijal. Ini salah satu bidang ilmu hadis juga yang disebut sebagai ilmu rijal, ya, ilmu tentang para perawi hadis. Sebentar, anak terdistraksi sedikit, ya. Jadi di sini kita lihat ini yang disebutkan oleh At-Tirmidzi di kitab beliau ini. Wa madzahibi ahli ilmi fi abwabil fiqh. Demikian pula yang dicantumkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab Jami' Tirmidzi beliau ini adalah mazhab ahli ilmu dalam bab-bab fikih. Ya, jadi itu menunjukkan bagaimana ilmu fikih beliau, ya, At-Tirmidzi rahimahullah taala. Illa annahu ittakhadha li nafsihi fi kitabi hadza itlaqatin wa awsaf, ya, alal ahadits, ya, kecuali yakni yang menjadi catatan juga, itu yang dimaksud dengan illa di sini, yakni ada catatan, ya, ada catatan khusus terkait Jami' Tirmidzi ini, yakni Al-Imam Tirmidzi rahimahullah dalam kitab beliau ini banyak menyebutkan istilah-istilah dan sifat-sifat terhadap suatu hadis. Ikhtalafal ulama fi fahmi maqasidiha. Para ulama berbeda pendapat tentang makna dari, yakni makna dari istilah-istilah tersebut. Apa maksud dari istilah-istilah tersebut? Wa ma'rifati maknaha wa marmaha, ya. Yakni para ulama berbeda pendapat tentang makna dan tujuan dari istilah-istilah tersebut. Kaqaulihi hasan sahih wa hasan gharib wa hasan sahih gharib
Wa hasan laisa isnaduhu bidzakal qaim, seperti perkataan beliau hasan sahih, ini hadis hasan sahih, ini hadis hasan gharib, ini hadis hasan sahih gharib, ini hadis hasan laisa isnaduhu bidzakal qaim, hasan tapi sanadnya tidak sekuat itu. Ya, ini apa maksud dari istilah-istilah ini? Ya, itulah yang diperdebatkan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Tafsilu ma'ani wa idahi marami hadhil awsaf laisa mahalluha hadzal kitab. Ya, perincian tentang makna-makna dan penjelasan tentang tujuan-tujuan dari istilah-istilah ini, dari sifat-sifat ini, sifat terhadap hadis ya, di hasan sahih, hasan gharib dan seterusnya. Ya, tempatnya bukan di kitab ini. Perincian terkait makna-makna istilah ini bukan di kitab yang ringkas ini untuk pemula ini. Waqad basatna tafsila dzalika fi syarhina ala Muqidhatiz Zahabi, dan telah kami rinci perincian tersebut, telah kami bahas perincian tersebut di syarah kami terhadap Muqidhah karya Az-Zahabi, wal Hasan fi Mizanil Ihtijaj, dan kitab Amr Abdul Mun'in Salim yaitu Al-Hasan fi Mizanil Ihtijaj. Waqad wasafa al-ba'du at-Tirmidzi bitasahul. Ini banyak ya yang tidak ditulis titiknya ya. Ini harusnya salah. Kalau ini kan benar. Ini benar. Tapi misalkan tadi nama Tirmidzi Tirmidzi ada di sini. Tapi di sini Al-Bughi, As-Sulami. Nah, ini harusnya ada titik. Ya, ada nuktatain di situ. Tapi tidak ditulis ya. Yaitu kesalahan dari penerbit. Jadi kita lihat waqad wasafal ba'du at-Tirmidzi bitasahul. Sebagian ulama mensifati at-Tirmidzi dengan tasahul. Apa yang dimaksud dengan tasahul? Yakni bermudah-mudahan dalam menilai perawi. Perawi tersebut harusnya tidak begitu bagus, tapi kemudian dinilai bagus oleh at-Tirmidzi. Itu yang dimaksud dengan tasahul. Beda dengan tasaddud. Tasaddud sebaliknya. Perawi tersebut bagus, terpercaya, tapi kemudian dinilai kurang terpercaya misalkan. Itu tasaddud berarti. Ya, jadi tasaddud itu menurunkan yang seharusnya tingkatannya lebih tinggi, tasahul menaikkan yang seharusnya tingkatannya lebih rendah. Wa huwa ala khilafi dzalik. Akan tapi kenyataannya At-Tirmidzi tidak mutasahil, bukan seorang mutasahil, bukan seseorang yang melakukan tasahul. Kama bayyanahu fi ghairi maudi'in, sebagaimana itu telah kita jelaskan di beberapa tempat. Fi ghairi maudi'in maksudnya adalah fi iddati mawadi', di beberapa tempat. Yani fi ghairi maudi'in wahid, yani tidak di tempat satu tapi di beberapa tempat. Itu maksud dari frase ini, fi ghairi maudi'in. Baik. Jadi jangan diterjemahkan literal. Kama bayyanahu fi ghairi maudi'in, sebagaimana yang telah kami jelaskan di selain tempat. Apa maksudnya di selain yani? Maksudnya adalah di beberapa tempat. Wa kitabuhu hadza min anfa'il kutub 'alal itlaq. Kitab beliau ini Jami' Tirmidzi termasuk salah satu kitab yang paling bermanfaat secara mutlak. Fajazahullahu 'anil muslimin khairal jazaa' wa rahimahullahu taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya sebaik-baik pahala dan balasan kepada At-Tirmidzi atas kontribusi beliau kepada kaum muslimin, dan semoga Allah merahmati beliau. Kemudian kita masuk pada Sunan An-Nasa'i. Sunan An-Nasa'i wa musannifuha huwa Ahmad bin Syu'aib bin Ali, harusnya ada titik dua di sini. Bin Ali bin Sinan bin Bahar bin Dinar Abu Abdurrahman An-Nasa'i. Nasa'i ya. Itu nama lengkap dari An-Nasa'i. Nama beliau cuma Ahmad. Ya. Nama beliau cuma Ahmad. Tapi kalau disebutkan secara lengkap nasabnya maksudnya Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahar bin Dinar Abu Abdurrahman An-Nasa'i. Wa sunanuhu fiha as-sahih wa dhaif wa syadidud dha'f. Sunan An-Nasa'i ini ya di dalamnya ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis yang ya parah sekali kedhaifannya. Syadidud dha'f, yakni parah sekali kedhaifannya. Wa akhta'a man atlaqa as-sihhah alaih. Ya, dan sebagian ulama yang menyebut kitab Sunan An-Nasa'i ini sebagai kitab sahih, Sahih An-Nasa'i misalkan, maka ini adalah kesalahan. Ya, yang telah kita sama seperti tadi Jami' Tirmidzi disebut Al-Jami'us Sahih, ya itu sebenarnya tidak tepat karena di dalamnya ada ya hadis-hadis yang tidak sahih, ya seperti hadis dhaif
dan selainnya. Tadi mana yang kita sebut? Nah, ini dia hadis dhaif, hadis mungkar, bahkan ada hadis palsu kata penulis di Al-Jami'ul Kabir. Maka demikian pula Sunan An-Nasa'i ya tidak tepat kalau disebut Sahih An-Nasa'i. Walahu ibarat ala ba'dil ahadits yaksuru an itlaqiha kullu ahadin illa man atahu Allahu ilma wal ma'rifah. Ya, An-Nasa'i memiliki beberapa istilah di kitab beliau ini, Sunan An-Nasa'i ini, ya. Beliau memiliki beberapa istilah terhadap sebagian hadis yang yaksuru an itlaqiha kullu ahadin. Allahu a'lam maknanya adalah tidak semua orang itu mau atau mampu memahami makna dari istilah-istilah An-Nasa'i. Illa man atahallahu al-ilma wal ma'rifah, kecuali yang Allah berikan ilmu dan pengetahuan. Ya, seperti misalkan yakni An-Nasa'i di kitab beliau ini terkadang istilah beliau itu sama kayak tadi ya. Jadi seorang perawi yang harusnya thiqah tapi beliau nilai la ba'sa bihi misalkan, atau laisa bihi ba's misalkan. Yakni mengisyaratkan bahwa itu levelnya di bawah thiqah. Padahal harusnya thiqah. Thiqah itu adalah salah satu tingkatan tertinggi dari sebuah status perawi, ya. Jadi harusnya thiqah tapi dinilai disebut laisa bihi ba's atau la ba'sa bihi misalkan. Seolah menunjukkan bahwa levelnya tidak sethiqah yang lain, padahal harusnya sethiqah yang lain. Nah. Atau sebagian perawi yang harusnya levelnya lebih rendah tapi dinilai lebih tinggi daripada atau oleh An-Nasa'i, daripada yang seharusnya. Dinilai lebih tinggi oleh An-Nasa'i daripada yang seharusnya. Jadi wallahu alam itu mungkin maksud dari ini. Beberapa ibarat yang yaksuru an itlaqiha kullu ahadin illa man atahu Allahul ilma wal ma'rifah, ya. Jadi tidak semua orang itu mampu. Jadi yaksuru an itlaqiha, wallahu alam maksudnya adalah tidak semua orang itu yakni apa namanya bisa menerapkan atau memahami makna yang sahih dari istilahnya yang disebut oleh An-Nasa'i. Sebagian ulama itu salah memahami, gitu maksudnya ya. Seperti misalkan contoh lain juga selain contoh tadi, misalkan ketika beliau menyebutkan kata soleh, ya, soleh terhadap seorang perawi, ya, kata soleh terhadap seorang perawi. Secara asalnya kata soleh itu biasanya digunakan, atau kata soleh biasanya merupakan sifat untuk dianah dari seseorang, sifat dari agama seseorang, apakah orang ini soleh atau fasik, begitu ya. Jadi sifat dari dianah. Tapi dalam Sunan An-Nasa'i rahimahullah itu menyebut beberapa perawi itu sebagai soleh, yakni soleh dalam konteks ini maksudnya adalah sifat untuk riwayah, sifat terhadap status riwayat dari perawi tersebut. Apakah perawi tersebut bisa diterima hadisnya atau tidak? Yani soleh maksudnya adalah solihul hadis atau tidak. Hadisnya bisa diterima atau tidak, gitu ya. Bukan sifat untuk dianah dari perawi tersebut. Nah, jadi ini tentunya kata soleh digunakan untuk konteks ini ya, nggak cuma An-Nawawi yang nggak cuma An-Nasa'i, tidak cuma An-Nasa'i yang melakukannya, tapi ini menyelisihi asal dari kata soleh. Soleh biasanya digunakan oleh para ulama untuk mensifati dianah dari seseorang. Walahu kalamun fil ilal wa ikhtilafil wujuh hiya minas sunan kal jauharati minal aqd. Dan juga An-Nasa'i memiliki pembicaraan tentang illah hadis, kemudian ikhtilaful wujuh. Ya, ini status dari pembicaraan An-Nasa'i tentang masalah ini itu ya seperti permata dari sebuah kalung. Yakni itu berharga sekali. Ini ilmu yang sangat berharga ketika An-Nasa'i menuliskan ilmu-ilmu tentang hal tersebut. Wa sunanun Nasa'i idza utriqat urida biha Sunan Al-Mujtana. Ya. Sunan An-Nasa'i ketika dimutlakkan, ketika orang nyebut Sunan An-Nasa'i, yang dimaksud adalah Sunan Al-Mujtana. Sebagian ulama menyebutkan namanya adalah Sunan Al-Mujtaba, dan wallahu alam itulah yang lebih benar. Namanya adalah Al-Mujtaba, bukan Al-Mujtana. Nah, sebagian ulama menyebutnya Al-Mujtana.
Tetapi wallahu alam yang lebih sahih, wallahu alam adalah al-mujtaba. Jadi Sunan An-Nasa'i kalau kita sebut Sunan An-Nasa'i, yang dimaksud adalah sebuah kitab yang kemudian disebut sebagai al-mujtaba. Sebagian ulama menyebutkan bahwa al-mujtaba itu nama yang bukan diberikan oleh An-Nasa'i sendiri ke kitab itu, tapi al-mujtaba itu adalah nama yang baru muncul belakangan setelahnya gitu ya. Nah, Sunan al-Mujtaba atau al-Mujtaba ini ya, itulah wahiyas sughra lil Imam An-Nasa'i. Itulah yang juga disebut sebagai Sunan as-Sughra lil Imam An-Nasa'i. Mengapa demikian? Karena beliau juga memiliki kitab Sunan Al-Kubra. Fa inna lahu as-Sunan Al-Kubra. Wal Mujtana atau yang kita sebut tadi Al-Mujtaba laysat min ikhtisari tilmidhihi Ibnu Sunni kama za'ama ba'du ahli al-ilmi bal hiya min intiqaihi wa wat'ihi wallahu a'lam. Jadi An-Nasa'i rahimahullah punya dua kitab. As-Sunanul Kubra dan As-Sunanus Sughra. As-Sunanul Kubra karya An-Nasa'i, As-Sunanus Sughra itu adalah hasil ringkasan dari As-Sunanul Kubra. Ya, hasil ringkasan ini, yakni As-Sunan As-Sughra ini, inilah yang kemudian kita sebut sebagai Sunan An-Nasa'i. Kalau kita nyebut Sunan An-Nasa'i maksudnya yang Sughra, maksudnya yang ringkasan ini. Inilah yang kemudian disebut sebagai Al-Mujtaba atau Al-Mujtana. Ya, tapi yang lebih sahih Al-Mujtaba. Allahu a'lam. Nah, siapa yang meringkas dari As-Sunan Al-Kubra? Sebagian ulama menyebut Ibnu Sunni, murid dari An-Nasa'i. Tetapi yang lebih tepat, yang meringkas adalah An-Nasa'i sendiri. Itu maksud dari kalimat ini ya. Al-Mujtana itu atau Al-Mujtaba itu bukan ringkasan dari murid An-Nasa'i yaitu Ibnu Sunni sebagaimana yang diklaim oleh sebagian ahli ilmu, akan tapi Al-Mujtaba itu adalah ringkasan dari Al-Imam An-Nasa'i sendiri ya, hasil karya dari An-Nasa'i sendiri. Wallahu a'lam. Baik. Dan Sunan An-Nasa'i ya, antum yakni bisa kita lihat urutannya itu di urutan kelima di sini ya disebutkan. Yang disebutkan di awal kan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan Abi Dawud, kemudian Jami' Tirmidzi, kemudian urutan yang kelima di sini Sunan An-Nasa'i. Walaupun sebenarnya Sunan An-Nasa'i itu adalah kitab hadis di antara Kutubus Sittah. Kutubus Sittah berarti tambah satu Sunan Ibnu Majah, sebentar lagi dibahas ya. Sunan An-Nasa'i itu adalah di antara yakni 4 kutub hadis selain Sahihain. Kutubus Sittah ada 6. Ya, 2 yang pertama Sahih Bukhari, Sahih Muslim, betul tidak? Kemudian sisanya ada 4. Di antara 4 kitab hadis ini, yang paling sahih, yang paling banyak hadis sahihnya, atau yang paling sedikit kandungan hadis dhaifnya, itu adalah An-Nasa'i. Ya, jadi kitab yang paling sahih setelah Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu sebenarnya Sunan An-Nasa'i. Makanya sebagian ulama mendahulukan Sunan An-Nasa'i daripada yang lain. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasa'i. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini penting untuk disebutkan. Ini di Sunan An-Nasa'i sekitar 5.000-an lebih. Atau 6.000 mungkin. 5.000-an. Berapa sekian. 5.000 sekian ratus hadis begitu ya. Yang dhaif mungkin cuma 300, 400, 500 lah. Jadi lumayan sedikit dibandingkan dengan jumlah total hadis yang ada di situ. Jadi makanya disebutkan oleh para ulama Sunan An-Nasa'i adalah di antara Al-Kutub Al-Arba'ah, di antara 4 kutub hadis yang lebih sahih daripada yang lebih sahih setelah Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian kita masuk Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah, musannifuha huwa Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rab'i Al-Qazwini. Penulisnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rab'i Al-Qazwini. Wa kitabuhu hadza nafi'un. Kitab beliau ini ya bermanfaat. Illa annahu dunal khamsah fil martabah. Akan tapi status atau level dari kitab ini di bawah kelima kitab hadis yang lain ya. Fafihi adadun kabirun minal ahadits ad-dhaifah. Maka di dalam Sunan Ibnu Majah ini ada sejumlah besar hadis dhaif wa jumlatun minal ahaditsil maudhu'ah, dan sebagian ada hadis maudhu', hadis palsu.
Nuktah latifah, di sini ada catatan penting di sini ya. Idza qala al-muhadditsuna fil hadits. Ketika para muhaddits itu berbicara ya atau menyebutkan atau berkata rawahu sittah, diriwayatkan oleh 6, au akhrajahu sittah atau dikeluarkan oleh 6. Fa ya'nuna bidzalika bi anna al-hadits mukharrajun fi sahih al-Bukhari wa sahih Muslim wa sunan Abi Daud wa Jami' Tirmidzi wa sunan An-Nasa'i wa sunan Ibnu Majah. Maka maksudnya yang mereka maksudkan dengan istilah tersebut adalah bahwa hadis tersebut itu dikeluarkan di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Jami' Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Wa idza qalu rawahu aw akhrajahu al-arba'ah, dan ketika para muhaddisun itu berkata hadis ini diriwayatkan atau dikeluarkan oleh 4, fayaqsuduna bidzalik Sunan Abi Dawud wa Jami' Tirmidzi wa Sunan An-Nasa'i wa Sunan Ibnu Majah. Maka maksudnya adalah 4 kitab hadis selain Sahihain, yakni Sunan Abi Dawud, Jami' Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Kemudian kita masuk pada kitab hadis berikutnya yaitu Muwatta' al-Imam Malik rahimahullah. Wal Muwatta' huwa al-kitabul murattabu 'ala al-abwabil fiqhiyah. Muwatta' itu adalah sebuah kitab yang ditulis berdasarkan urutan bab-bab fikih. Jadi kitab yang disebut dengan nama Muwatta' itu banyak. Ya, di zaman Imam Malik banyak Muwatta' siapa begitu ya. Sebagaimana kita sekarang kita mengetahui Sunan, nah itu kan ada Sunan Abi Dawud, ada Sunan An-Nasa'i, ada Sunan Ibnu Majah begitu kan. Jadi Muwatta' sama. Muwatta' itu bukan nama khusus yang dimiliki oleh kitabnya Imam Malik, tidak. Muwatta' itu sama kayak Sunan. Ada Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ada Muwatta' siapa dan ada Muwatta' Imam Malik. Nah, itulah mengapa kemudian ada perkataan terkenal dari Imam Malik ketika ada orang-orang berkata, mengapa engkau mau menamai kitab engkau ini Muwatta' sementara sudah banyak kitab yang bernama Muwatta' yang lain. Kemudian Al-Imam Malik rahimahullah berkata, maka nalillahi abqa, apa-apa yang ditujukan untuk Allah, diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka lebih langgeng. Illa annahu yakhtalifu 'anis sunan min jihati annahu yahtawi 'alal ahaditsil marfu'ah wal mauqufah wal maqtu'. Ya, akan tapi Muwatta' ini berbeda dengan Sunan. Ya, kalau disusun berdasarkan bab-bab fikih, Sunan demikian pula, ya sama. Sunan disusun berdasarkan bab-bab fikih. Akan tapi bedanya dengan Sunan, Muwatta' ini bedanya adalah dari sisi bahwa Muwatta' itu juga mencakup hadis-hadis yang marfu'ah, hadis-hadis yang mauqufah dan hadis-hadis yang maqtu'ah. Taib, hadis-hadis yang marfu'ah maksudnya hadis Nabi, perkataan Nabi Muhammad SAW atau perbuatan Nabi Muhammad SAW atau persetujuan Nabi Muhammad SAW atau sifat akhlak dan sifat fisik beliau SAW. Tapi hadis mauqufah ya, yakni hadis yang sebenarnya perkataan sahabat begitu ya. Hadis maqtu'ah ya nanti dibahas insyaallah, yakni nanti saja terkait pembahasan lebih panjang tentang mauqufah dan maqtu'ah. Tapi intinya tidak membatasi hanya pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Imam Malik wa Ibnu Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harith Abu Abdullah Al-Madani Syekhul Islam wa Imam Daril Hijrah. Imam Malik rahimahullah, nama beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harith, kunyah beliau Abu Abdullah, ya, laqab beliau Al-Madani, laqab beliau juga Syekhul Islam, ya, Imamu Daril Hijrah, laqab beliau juga Imamu Daril Hijrah. Wal Muwatta' fihi jumlatun kabiratun jiddan minas sahih, ya. Kitab Al-Muwatta' Imam Malik itu memiliki sejumlah besar sekali hadis sahih. Wa qalilun ya minad dhaif. yakni sedikit sekali yang dhaif. Wa fihi balaghat la yahkumu 'alaiha illa idza tabayyana isnaduha. Dan ada sebagian perkataan yang tidak bisa dihukumi kecuali kalau sudah jelas sanadnya seperti apa. Wa qad qala fihi al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i berkata tentang Imam Malik, gurunya, ma'a'lamu syai'an ba'da kitabillahi ta'ala asahha min Muwatta' Malik. Aku tidak mengetahui sesuatu setelah kitabullah yang lebih sahih daripada Muwatta' Malik. Wa qawluhu hadza qabla wat'is sahihain. Dan perkataan Asy-Syafi'i ini sebelum dituliskannya Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, jadi jelas ya mengapa kemudian Asy-Syafi'i berkata
Tidak ada kitab yang lebih sahih setelah kitabullah. Tidak ada yang lebih sahih daripada Muwatta Malik. Wa illa fal umma ittafaqat ala anna asahhal kutub ba'dal Qur'anil Karim as-sahihain. Ya, sebentar. Wa illa fal umma ittafaqat ala anna asahhal kutub ba'dal Qur'anil Karim as-sahihan. Harusnya ini as-sahihan ya. Jadi kaum muslimin telah sepakat bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anil Karim adalah sahihan, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Taib, sepakat di sini siapa? Kesepakatan siapa? Disebutkan al-ummah. Tapi yang dimaksud adalah mustahidu hadhil ummah. Ya, para mustahid dari umat ini, para muhaddits dari umat ini. Mereka lah yang kesepakatannya teranggap. Mereka lah yang kaulnya teranggap. Adapun orang awam kaulnya tidak teranggap. Wa fil Muwatta aqwalun wa ahkamun li Malik yu'addu 'alaiha bin nawajid. Dan di Muwatta ini ada perkataan dan hukum dari Imam Malik rahimahullah yang ya hendaknya digigit dengan gigi geraham, yakni perkataan yang hak. Farahimahullahu rahmatan wasi'atan wa jazahullahu 'anil muslimina khairal jaza. Ya, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau sebaik-baik balasan atas kontribusi beliau kepada kaum muslimin. Kemudian kita masuk pada Musnad al-Imami Ahmad. Musnadul Imami Ahmad. Wal Musnad huwa al-kitabul ladzi jama'ahu musannifuhu wa rattabahu hasaba masanidi asma'is sahabah. Musnad sama, istilah juga. Sebagaimana tadi ada sunan, ada muwatta, ini istilah. Demikian pula musnad juga istilah. Musnad itu adalah sebuah istilah yang maknanya sebuah kitab yang menggabungkan, yang penulisnya di situ menggabungkan hadis-hadis atau menuliskan hadis-hadis dan mengurutkannya sesuai dengan nama-nama para sahabat. Jadi tidak diurut sesuai bab fikih atau bab tema begitu ya, tapi babnya itu sesuai dengan urutan nama sahabat. Fayuridul ahadits allati waqa'at lahu riwayatuha min hadits sahabi muayyan fi musnad hadzal sahabi. Maka kemudian penulis musnad itu biasanya akan ya menuliskan hadis dari seorang sahabat di musnad dari sahabat tersebut, di bab dari sahabat tersebut gitu ya. Jadi di dalam kitab musnad ada bab-bab sesuai dengan nama sahabat. Ya, maka setiap ada hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat dimasukkan ke bab di sahabat tersebut, di bab sahabat tersebut begitu ya. Tsumma hadis sahabi akhar fi musnadis sahabi tsani wa hakadha. Kemudian sahabat lain gimana? Hadis dari sahabat lain. Ya sudah ditulis di bab sahabat yang lain tersebut, di bab yang khusus untuk sahabat tersebut begitu ya. Bighaddin nazar an maudu'il hadis. Tidak memperhatikan tema dari hadis. Jadi hadis dari seorang sahabat, maka ya hadis dari Umar misalkan, maka dimasukkan semua di situ hadis yang diriwayatkan oleh Umar. Jadi hadis yang hadis Nabi Muhammad SAW yang didengar oleh Umar atau diriwayatkan oleh Umar, atau itu pengalaman Umar bersama Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Intinya semua yang diriwayatkan oleh Umar. Tidak peduli temanya, mau tema tentang akidah, mau tentang fikih sholat, tentang fikih zakat, tentang muamalat, tentang macam-macam, ya, hudud dan seterusnya. Semuanya dimasukkan di babnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, secara kalau untuk mau menelaah tentunya ini lebih susah ya. Kalau sudah dijelaskan sesuai, sudah diurutkan sesuai dengan tema seperti di Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan Sunan Abi Dawud, Jami' Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah dan juga Muwatta Malik ya. Maka lebih mudah untuk mencari, misalkan kita mau mencari hadis di hadis tentang sebuah tema tertentu begitu ya, hadis tentang masalah puasa misalkan, maka kita bisa menuju tentang bab tentang puasa. Ya, relatif lebih mudah. Tapi kalau Musnad Ahmad atau dan musnad yang lain ya, kitab musnad secara umum, maka hadis-hadis tentang puasa tersebar di seluruh bab-bab sahabat-sahabat ini begitu ya. Tidak menyatu. Jadi kalau dari sisi itu, lebih susah untuk mengecek sebuah hadis dari sebuah tema tertentu di kitab musnad. Tapi tujuan dari musnad ya itu adalah
Yani manfaat yang besar dari kitab yang disusun berdasarkan bab-bab sahabat, bab-bab perawi dari kalangan sahabat, itu adalah ketika kita ingin mengecek yakni sanad dari yakni dari sebuah hadis begitu ya. Ketika kita ingin mengecek sanad dari sebuah hadis, maka lebih mudah untuk menggunakan kitab musnad. Ya, karena semua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah digabungkan semua dalam satu bab. Ya, jadi yakni itu lebih mudah dari sisi yakni kalau kita melihat sanad. Ya, kalau kita melihat dari sisi matan, maka lebih mudah yang disusun berdasarkan tema. Baik, wa asharul masanid wa jama'uha wa aktsaruha naf'an musnadul imami Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Ya, masanid ya, jamak dari musnad. Musnad yang paling terkenal dan paling ya banyak hadisnya dan paling besar manfaatnya, paling banyak manfaatnya adalah musnad Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Qad qila innahu yastamilu ala nahwi 40,000 hadis. Disebutkan bahwa musnad Ahmad ini ya mencakup lebih atau sekitar 40.000 hadis. Wa qila ala 30,000 hadis wa la'annahu al-aqrab. Dan disebutkan juga hadis yang tercakup di situ adalah sekitar 30.000 hadis. Dan wallahu a'lam inilah yang lebih tepat. Fa inna an-naskha al-matbu'ah al-mutadawilah min musnadil Imam Ahmad qad balagha adad ma fiha ya 8 wa 680 wa 27 alf hadisan. Wallahu a'lam bissawab. Ya, karena naskah yang dicetak, yang beredar di kalangan kita saat ini ya, di dunia saat ini ya, naskah yang telah dicetak dari Musnad Imam Ahmad itu hadisnya mencapai 27.688 hadis. Wallahu a'lam bissawab. Ya, wa huwa kitabun fihi sahih wal hasan wal dhaif. Ya, Musnad Ahmad ini adalah sebuah kitab yang di dalamnya ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan ada hadis dhaif, bal wa yujadu fihi mawdu'at walakin qalilah. Bahkan ada beberapa yang palsu akan tapi ini sedikit. Khilafan lima da'ahu al-ba'du min khuluwihi min dzalik. Ya, ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang mengklaim bahwa tidak ada hadis palsu di Musnad Imam Ahmad. Yang lebih tepat adalah ada tapi sedikit. Wa huwa diwanun min dawawini sunnah allati la yastaghni anha talibul ilmi. Musnad Ahmad termasuk ya kitab sunnah yang tidak bisa dilewatkan oleh seorang penuntut ilmu. Wa qad ittada al-musannif bi masanidil 'asharah al-mubasysyirin bil jannah. Ya, penulis itu memulai musnad beliau ini, yakni Musnad Ahmad. Al-Imam Ahmad itu memulai kitab beliau ini dengan musnad dari 10 sahabat yang dijanjikan surga. Jadi 10 bab pertama itu dari 10 sahabat yang dijanjikan surga. Muqaddiman Abu Bakar As-Siddiq ya. Pertama babnya Abu Bakar As-Siddiq. Thumma Umar, kemudian bab Umar. Kemudian thumma Utsman, babnya Utsman. Thumma Aliyan, kemudian babnya Ali. Thumma baqiyatul asyara. Kemudian ya sisa selain 6 orang yang lain dari 10 sahabat yang dijanjikan radhiyallahu anhum. Tsumma dzakara hadits Abdurrahman bin Abi Bakar, kemudian bab Abdurrahman bin Abi Bakar, tsumma thalathatu ahadits li thalathatin minas sahabah, kemudian 3 hadis dari 3 sahabat, tsumma masanid di ahlul bait, kemudian musnad-musnad dari ahlul bait. Fa dzakara ahaditsahum, ya, maka beliau kemudian menyebutkan hadis-hadis mereka, wa hakadza hatta intaha bi hadits Shaddad bin al-Had radhiyallahu anhu, ya, dan demikian seterusnya sampai berakhir di hadisnya Shaddad bin al-Had radhiyallahu anhu. Fajazallahu musannifahu 'anil muslimina khaira jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan sebaik-baik balasan kepada penulisnya atas kontribusinya kepada kaum muslimin. Dan Musnad Ahmad itu di hampir seluruh kutubus sittah, hadis-hadis di kutubus sittah tercakup semuanya di Musnad Ahmad kecuali sedikit. Makanya para ulama menyebutkan kalau Imam Ahmad mau untuk menulis kitab hadis yang murni berisi cuma hadis sahih, maka beliau lebih duluan daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan lebih mampu
daripada Sahih Bukhari dan daripada Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim ya, karena lebih berilmu beliau ya, lebih berilmu Al-Imam Ahmad karena lebih dulu ya, lebih awal, lebih ya di salafnya Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Maka kalau seandainya beliau mau untuk menuliskan sebuah kitab yang isinya sahih saja, maka beliau mampu biiznillah taala. Karena memang terlihat di Musnad Ahmad isinya itu mencakup hampir seluruh hadis-hadis di Kutubus Sittah kecuali yang sedikit saja dari Kutubus Sittah. Dan telah kita jelaskan kalau tidak salah di pertemuan sebelumnya ya, mengapa para ulama mencantumkan sebagian hadis dhaif ya, selama hadis dhaifnya tidak terlalu parah, ataupun kalau ternyata ada hadis yang terlalu parah, maka itu ya bisa kita anggap sebagai ketergelinciran. Kalau ada hadis yang palsu misalkan, maka itu adalah ketergelinciran. Tapi tujuannya sebenarnya adalah ya inginnya adalah menuliskan hadis yang tidak terlalu parah kedhaifannya. Telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya ya, dalam rangka supaya ketika ada ulama lain, muhadits lain yang mengetahui hadisnya sama, matanya sama, sanadnya tapi sanadnya berbeda dan sama-sama dhaifnya tidak terlalu parah, maka hadis ini yang awalnya dhaif ya, tapi tidak terlalu parah, bisa naik tingkat menjadi hasan li ghairihi, menjadi hasan li ghairihi, sehingga itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka itulah diantara alasan ya. Alasan yang lain karena hadis dhaif yang tidak terlalu parah tersebut dijadikan hujjah oleh sebagian fuqaha misalkan di kitab-kitab fikih mereka. Ya, maka itu mengapa itu juga dicantumkan. Jadi itulah tujuan mengapa hadis dhaif yakni tetap ditulis di situ oleh penulisnya. Bukan karena kurang berilmu begitu ya, bukan karena jahil misalnya, tidak. Akan tapi itu sengaja. Ya, adapun ada hadis yang terlalu parah, ada hadis mungkar atau bahkan ada hadis maudhu, hadis palsu, ya itu namanya manusia pasti ada ketergelinciran. Dan Musnad Ahmad disebutkan oleh para ulama ya, itu di antara yang menghafalkan Musnad Ahmad, kelihatan sekali menghafalkan Musnad Ahmad adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau Hambali menghafalkan kitab hadis dari imam mazhab beliau. Ibnul Qayyim murid dari Ibnu Taimiyah. Ya, sama. Itu jelas ya, pengaruh dari Ibnu Taimiyah ya. Gurunya menghafalkan Musnad Ahmad, muridnya juga menghafalkan Musnad Ahmad. Demikian pula Ibnu Katsir. Ibnu Katsir murid dari Ibnu Taimiyah juga. Ya, tapi mazhab fikih beliau adalah Syafi'i. Ya, Ibnu Katsir juga hafal Musnad Ahmad, kelihatan sekali dari kitab tafsir beliau. Tafsir Ibnu Katsir banyak sekali nukilan-nukilan dari hadis-hadis dari Musnad Ahmad rahimahullahu taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab ini di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.